Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Dela. Nah, kali ini saya akan ngebahas mengenai pengeluaran darah pada masa nifas. Seperti apa sih ciri-ciri warnanya, kemudian juga aroma yang normal tuh seperti apa, dan aroma yang nggak normal, dan juga ciri-ciri yang nggak normal tuh seperti apa. Nah, tenang aja, saya akan bahas. Tapi sebelum kalian nonton video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang, dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya atau gambar loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan lihat informasi terbaru di setiap minggunya. So ya, langsung kita bahas. Nah, sebelum kita bahas mengenai pengeluaran darah pada masa nifas, sekarang kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih masa nifas itu ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu mengenai masa nifas. Oke, jadi masa nifas itu dimulai ketika plasenta lahir atau ari-ari lahir sampai organ reproduksi kembali ke semula. Atau dengan kata lain, masa nifas merupakan masa pemulihan organ reproduksi yang terjadi setelah kita melahirkan, baik secara normal atau melakukan persalinan secara sesar ya. Dan masa nifas ini berlangsung sekitar 6-8 minggu. Jadi kalau orang-orang kan bilangnya 40 hari ya, tapi kalau dalam medis masa nifas berlangsung sekitar 6-8 minggu. Jadi itu dia mengenai definisi dari masa nifas. Sekarang kita lanjut nih. Pada masa nifas itu terjadi pengeluaran cairan atau yang disebut sebagai lokea. Nah, kalau teman-teman mengartikan lokea ini sebagai darah nifas. Nah, padahal sebenarnya pada masa nifas itu yang keluar bukan hanya warna darah merah aja, tapi ada perubahan warna yang terjadi di setiap beberapa hari atau di setiap minggunya sampai masa nifas itu selesai. Nanti ini akan saya bahas, tenang aja. Nah, lanjut mengenai lokea. Lokea ini terdiri dari 5 jenis ya. 4 jenis diantaranya itu termasuk ke dalam lokea yang normal, dan 1 jenis lagi termasuk ke dalam lokea yang tidak normal. Nah, apa aja sih jenis-jenis lokea dan warnanya itu seperti apa? Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, jadi yang pertama adalah lokea rubra. Nah, lokea rubra ini warnanya itu berwarna merah terang atau berwarna merah agak kegelapan dan berlangsung 1-2 hari setelah teman-teman melahirkan atau sampai 3 hari melahirkan ya. Jadi bisa sampai 2 atau 3 hari pasca melahirkan. Nah, kenapa sih warnanya ini berwarna merah terang atau merah agak kegelapan? Karena pada lokea rubra ini mengandung sisa-sisa selaput ketuban, kemudian juga mengandung vernica seosa. Vernica seosa itu lapisan pelindung atau selimut pada bayi yang warnanya tuh putih seperti susu. Kalau kalian lihat bayi baru lahir ada putih-putihnya, nah itu disebut sebagai vernica seosa. Kemudian kenapa warnanya? Kemudian juga dikarenakan mengandung lanugo atau rambut yang tumbuh pada saat janin atau bayi di dalam kandungan. Kemudian juga mengandung sisa mekonium atau feses pertama bayi, dan juga mengandung darah pasca melahirkan ya, sisa-sisa darah pasca melahirkan. Dan pada fase ini, pada fase pengeluaran lokea rubra, seringkali teman-teman akan mengalami kontraksi atau nyeri seperti kita menstruasi. Nah, ini termasuk hal yang normal. Kenapa adanya kontraksi? Ini merupakan tanda kalau otot-otot di rahim kalian itu dapat menjepit pembuluh darah dengan baik supaya tidak terjadi perdarahan. Jadi kalau misalnya kalian merasakan kontraksi, jangan heran karena itu merupakan sesuatu yang normal, bukan berarti masih ada bayi di dalam rahim kalian. Oke, lanjut ke lokea yang kedua, yaitu lokea sanguinolenta. Ini agak susah ya ngomongnya. Jadi lokea sanguinolenta ini berwarna merah kekuningan. Intinya nggak terlalu semerah lokea rubra ya, jadi warnanya agak sedikit memudar. Nah, kenapa warnanya seperti ini? Karena salah satunya adalah mengandung plasma darah. Dan pada fase teman-teman mengeluarkan lokea sanguinolenta, kalian masih bisa merasakan adanya kontraksi, dan ini masih termasuk normal. Apalagi kalau misalnya teman-teman sedang menyusui, karena yang namanya menyusui itu mengeluarkan atau merangsang hormon oksitoksin. Nah, hormon oksitoksin ini dapat menyebabkan teman-teman mengalami kontraksi. Dan pengeluaran lokea ini akan berlangsung sekitar hari ketiga sampai hari ke-7 pasca melahirkan. Yap, sekarang kita lanjut ke jenis lokea yang ketiga, yaitu lokea serosa. Nah,
untuk Lokea serosa ini warnanya kuning kecoklatan ya, jadi lebih muda daripada Lokea sanguinolenta ya. Sama seperti kita menstruasi, lama-kelamaan darahnya itu akan semakin memudar, warnanya akan semakin lebih muda. Nah, jadi pada masa nifas itu seperti itu juga teman-teman. Nah, pada pengeluaran Lokea serosa ini lebih banyak mengeluarkan lendir, jadi darahnya itu lebih sedikit atau bahkan sama sekali nggak ada. Dan pengeluaran Lokea ini berlangsung selama 7-14 hari setelah teman-teman melahirkan. Dan sekarang lanjut ke jenis Lokea yang terakhir ya. Lokea yang terakhir atau yang keempat ini adalah Lokea alba. Warnanya itu lebih cenderung putih ya, sudah tidak mengeluarkan darah lagi, hanya berupa cairan saja. Makanya kadang-kadang warnanya itu seperti kita mengalami keputihan, dan banyak teman-teman yang menyangka kalau masa nifasnya sudah selesai, padahal sebenarnya masih mengeluarkan Lokea atau cairan yang keluar pada masa nifas. Nah, untuk Lokea ini mengandung selaput jaringan yang sudah mati sehingga warnanya ini sudah bukan merah lagi. Oke, itu dia mengenai 4 jenis Lokea yang termasuk ke dalam kategori normal. Dan jumlah volume darah yang keluar atau pengeluaran cairan yang akan keluar itu semakin lama akan semakin berkurang dibandingkan hari pertama setelah melahirkan. Nah, itu dia mengenai keempat jenis Lokea yang normal. Sekarang kita masuk ke satu jenis Lokea yang masuk ke dalam kategori tidak normal, yaitu adalah Lokea purulenta. Untuk Lokea purulenta ini pengeluarannya dapat berupa cairan seperti nanah dengan aroma yang berbau busuk atau berbau menyengat. Nah, itu bisa jadi teman-teman mengalami Lokea purulenta jika mengalami ciri-ciri yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk pengeluaran cairan pada masa nifas ini umumnya adalah aromanya itu berbau anyir atau amis ya, seperti kita menstruasi. Nah, kalau misalnya kalian merasakan aromanya itu sangat menyengat ya, berbau nggak enak, berbau busuk, nah bisa jadi teman-teman itu mengalami pengeluaran Lokea yang tidak normal atau Lokea purulenta. Dan perlu teman-teman ketahui, pada masa nifas ini kalian juga harus mewaspadai jika pengeluaran volume darahnya atau jumlah darahnya itu masih sama dari hari ke hari. Jadi misalnya udah hari ke-7 tapi jumlah darahnya masih banyak dan nggak ada perubahan warna sama sekali, jadi masih warna merah darah dan jumlahnya masih sangat banyak gitu ya. Nah, sebaiknya kalian harus konsultasikan ke tenaga kesehatan untuk mencari tahu penyebabnya, kenapa jumlah volume darahnya nggak berkurang, malah semakin banyak atau tidak mengalami perubahan warna sama sekali. Kemudian yang kedua, kalian juga harus mewaspadai jika kalian mengalami demam, dan kalian juga harus mewaspadai jika teman-teman mengalami salah satu tanda bahaya pada masa nifas. Nah, apa aja tanda bahaya pada masa nifas? Saya udah pernah bahas di video saya yang ini, kalian bisa cek aja di situ karena kalau saya jelasin di sini khawatirnya kepanjangan. Dan itu dia mengenai Lokea atau pengeluaran cairan pada masa nifas. Dan kalau misalnya kalian ada yang kurang dimengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa lewat Instagram saya @insiwidelayesa. Nah, siapa tahu saya bisa membantu ya. Dan kalau misalnya kalian mau request, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Mohon maaf apabila ada kekurangan di video ini.